Ini saya berada di lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Siwa. Inilah kita bisa lihat bersama, kita saksikan bersama. Inilah gedung-gedung rumah sakit, termasuk ini yang di depan ini gedung rawat jalan. Yang kita saksikan bersama, ada apotek juga di sebelah sana. Inilah bentuk bangunan di Rumah Sakit Umum Siwa yang berada di Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah Sakit Umum Daerah Siwa terletak di bagian utara Kabupaten Wajo di Jalan Andi Jaja, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. RSUD Siwa ini merupakan rumah sakit terbesar kedua setelah RSUD Lamadu Keleng yang terletak di Sengkang, ibu kota Kabupaten Wajo. RSUD Siwa merupakan rumah sakit tumpuan utama harapan masyarakat di wilayah utara Kabupaten Wajo untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang tidak bisa dilayani di puskesmas. Direktur RSUD Siwa Dr. Haji Gusnadi S. Kes ketika ditemui di kantornya mengungkapkan bahwa RSUD Siwa saat ini statusnya masih rumah sakit tipe D karena belum memiliki dokter keahlian dasar. Jumat tanggal 1 Oktober tahun 2021. Berikut wawancaranya dengan tim Poros Sulsel. Oke, selamat siang dokter. Selamat siang. Bapak sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siwa, bisa diperkenalkan dulu profil pribadi kita, lanjut profil rumah sakit ini. Terima kasih. Jadi saya sebagai dokter umum sudah bertugas di rumah sakit ini, diberi kepercayaan oleh pemerintah daerah. Sudah 1 tahun 2 bulan sejak bertugas di sini, diberi amanah untuk bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit ini. Tentu saya bertugas dalam hal pelayanan manajemennya, bagaimana memberikan pengaturan pada semua petugas-petugas untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan profil rumah sakit kita ini masih kelas D, ya. Jadi kelas D itu memang untuk tenaganya, terutama untuk dokter ahli itu memang cuma 2 saja yang dibutuhkan, yaitu dokter ahli penyakit dalam dan dokter ahli anak, dan itu sebenarnya sudah terpenuhi. Hanya saja terkait dengan pelaksanaan tugas dari dokter ini tidak full time istilahnya, ya, karena tidak ada yang bisa tinggal menetap. Kemudian datang untuk melakukan poli pun juga tidak full, ya, karena ada memang beberapa hal yang beberapa kendala yang menyebabkan beliau tidak bisa melaksanakan tugas full time karena terkait dengan fasilitas tempat tinggal yang memang belum disiapkan oleh rumah sakit. Kemudian ada juga beberapa dokter tamu yang didatangkan, ini juga dari rumah sakit Lamadu Keleng. Jadi SK penempatannya bukan di sini, tetapi kita datangkan untuk membantu pelayanan di rumah sakit Siwa. Jadi ada dokter ahli kandungan, ada dokter penyakit dalam, dan ada dokter radiologi. Jadi itu dokter-dokter
tamu yang diperbantukan di sini. Dan memang ada kendala dalam hal pembayaran insentif dari dokter-dokter yang kita pakai di sini, karena yang memang SK penempatannya di sini itu kan dibayarkan insentifnya oleh daerah, sementara dokter-dokter yang sebagai dokter tamu itu dibayarkan pakai dana BLU rumah sakit. Jadi kalau misalnya waktu yang dipakai untuk memberikan pelayanan di sini juga tidak terlalu maksimal, sementara insentifnya itu tetap dibayarkan, jadi tidak terlalu memberikan peningkatan penghasilan rumah sakit. Ya tentu saja ya, karena tentu kan penghasilan rumah sakit tergantung dari banyaknya pasien yang dilayani. Sementara beliau yang dokter-dokter ahli yang datang ini juga tidak terlalu maksimal waktu yang dipakai untuk memberikan pelayanan di sini. Jadi itu memang banyak kendala yang patut kita perhatikan untuk bagaimana keluhan-keluhan masyarakat ini bisa kita minimalisir ya, karena tentu saja pelayanan di rumah sakit itu tergantung pada beberapa faktor, dan yang paling utama ini adalah keberadaan dokter ahli itu sendiri. Nah, dan itu tadi kendala utama kita, karena dokter ahli kita tidak ada yang bisa full time dan menetap tinggal di rumah sakit. Jadi itu kendala-kendala yang paling besar yang kita hadapi di rumah sakit. Tadi dokter bisa disampaikan apa-apa fasilitas yang ada di rumah sakit umum ini? Ya, terima kasih. Kalau dari segi fasilitas, sebenarnya kita sudah layak untuk naik jadi tipe C, ya. Alat-alat kesehatannya, dari fasilitas ruangan dan fasilitas pendukung lainnya sebenarnya itu sudah sangat memadai untuk naik ke tipe atau kelas C. Cuma yang jadi masalahnya tadi ini terkait dengan masalah tenaga dokter ahlinya. Ini yang kendala utamanya. Karena itu tadi rata-rata teman-teman kita ini yang dokter ahli ya sifatnya manusiawi, tentu lebih menginginkan yang memang ya rumah sakit yang kelasnya tinggi seperti itu. Tentu melalui media ini kita bisa jelaskan, tentu ada harapan kita kepada pemerintah kabupaten terkait masalah dokter ahli ini supaya bisa ada penambahan di rumah sakit Siwo. Ya, tentu kita sangat berharap kepada pemerintah daerah supaya teman-teman yang misalnya bisa ditempatkan di sini, sebagian yang misalnya tenaganya sudah berlebihan di rumah sakit Waduk Kelang, ya mungkin bisa ditempatkan di sini untuk bagaimana memajukan juga rumah sakit Siwa ini memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat kita, supaya bisa juga masyarakat merasakan bagaimana pelayanan kesehatan di rumah sakit ini bisa lebih bagus. Artinya tidak perlu lagi misalnya dirujuk ke rumah sakit Beloha atau ke rumah sakit Waduk Kelang yang ya tentu saja kalau pasien itu sudah dirujuk jauh dari tempat tinggalnya, ya itu kan merepotkan ya. Dan apalagi misalnya dalam perjalanan itu kan butuh ada beberapa kendala yang bisa menyebabkan justru nanti penyakitnya tambah berat misalnya di perjalanan ya. Jadi ya tentu itu akan merepotkan masyarakat ya. Yang kita harapkan kan bagaimana supaya
masyarakat itu tidak mengalami kesulitan dalam hal pemberian pelayanan kesehatan karena aksesnya tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Terakhir dok, yang saya ingin tanyakan, apa program Bapak supaya rumah sakit Siwa ini bisa terdongkrak PAD-nya meningkat seperti rumah sakit Mada karena misalnya. Terima kasih. Ya, kalau PAD rumah sakit sebenarnya kan itu kan tergantung itu tadi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat atau penderita yang datang berobat. Ya, jadi ya kalau tidak dirujuk lagi artinya kan PAD kita bisa bertambah, karena kalau misalnya dirujuk ke Belopa atau ke Palopo ya tentu kan akan masuk di PAD-nya orang lain. Ya. Jadi, kalau upaya saya misalnya kalau pemerintah belum menempatkan dokter-dokter ahli sebagaimana saya sampaikan tadi, saya ada usaha untuk mendatangkan dokter residen namanya yang dari Unhas itu ya, dan saya sudah bertemu dengan rektor dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menyampaikan usulan saya ini dan beliau merespon, dan saya sudah sampaikan surat permohonan itu dan sudah disampaikan juga ke bagian-bagian yang kita inginkan, yaitu bagian anestesi dan bedah, dan sudah disampaikan dan beliau siap untuk menempatkan dokternya di sini. Tinggal sebelumnya itu akan dilakukan namanya visitasi dulu untuk melihat betul-betul kesiapan peralatan dengan faktor-faktor pendukung lainnya seperti misalnya obat-obatan, ya tenaga pembantu lainnya yang membantu dokter tersebut apakah memang betul-betul sudah ada atau tidak. Jadi setelah nanti visitasi dan memang memungkinkan, beliau akan mendrop tenaga ahli yang dokter ahli yang kita butuhkan itu. Dan untuk sebagai permulaan saya meminta 2 dulu dokter ahli, yaitu anestesi dan bedah. Nah nanti kalau ini sudah berjalan dengan baik, ya, nanti semua keahlian lain kita akan usaha untuk datangkan, karena terkait juga dengan faktor keuangan rumah sakit. Untuk awal-awalnya ya kan kita tidak bisa membiayai dulu terlalu banyak, ya. Jadi kita butuh 2 dulu untuk sebagai awal langkah untuk mendatangkan dokter ahli atau dokter residen dari Unhasim. Terakhir dok, kira-kira apa harapan dokter kepada warga, kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Pitumpanua dan sekitarnya terhadap rumah sakit ini? Ya, kalau terkait harapan masyarakat kita ya tentu kita sebagai pelayan ingin memberikan yang terbaik, makanya inilah upaya-upaya yang kita lakukan. Jadi cuma saya berharap kepada masyarakat terkait kekurangan yang sekarang ini, mohon kami dimaklumi karena kami tetap berusaha keras untuk memenuhi harapan masyarakat itu, bagaimana supaya akses terhadap pelayanan kesehatan di Siwa ini bisa lebih lebih baik karena lebih dekat dari tempat tinggal mereka. Bagaimana supaya sedapat mungkin tidak dirujuklah maksudnya begitu ke rumah sakit lain, apalagi ke wilayah yang di luar dari Kabupaten Wajo. Ya, karena kita kan tahu selama ini kebanyakan pasien kita rujuk ke Belopa karena pilihan masyarakat lari ke sana mungkin karena faktor jarak.
dekat daripada kalau dirujuk ke rumah sakit Lemak Dukeleng.